Halo, saya Aldi Kusuma. Kali ini saya akan berbincang dengan Vidi Nurhadi, founder dari Maternal Disaster. Simak obrolan kita di Studio Journals. Fit, gue mau nanya ini nih. Apa sih yang ngebuat lu tergugah gitu untuk bikin brand si Maternal awalnya? Apa karena ngelihat? Apa mungkin ngelihat brand apa? Atau lu pengen, udah yang jualan? Kalau waktu itu suka brand kayak Volcom, Vokap? ya, Insight 51. Kebanyakan memang brand skate sama brand surfing sih. Brand itu ya, toko-toko city surf gitu. Iya betul. Jadi lihat Volcom tuh pertama gara-gara lihat Pupen gitu misalnya. Apa tuh gitu. Terus gara-gara main skate. Tapi kalau untuk bikin brand mah itu kan suka ya, kesukaan brand waktu itu. Lihat brand itu suka. Tapi kalau mulai pengen bikin mah nggak ada kepengen, awalnya cuma ikut-ikutan. Ikut-ikutan siapa? Jadi dulu nongkrong di distro namanya Venom. Distro itu tuh memang yang nongkrong itu seneng pada nyablon sendiri, ngedesain sendiri, bikin produk sendiri. Karena kita nongkrong di situ, saya nongkrong di situ juga. Jadi pengen belajar, pengen ikut-ikutan, bikin-bikin gitu. Kebenaran saya suka gambaran lah gitu. Ikut nyablon. Nyablon sendiri, bikin stiker sendiri, semuanya sendiri. Kalau kaosnya beli polosan sih dulu dari toko olahraga gitulah. Tapi awalnya Maternal itu dulu Ucup temen juga yang nongkrong di situ, dia suka bikin stiker kan, belajar bikin stiker. Terus kalau bikin stiker kan sudah gambar ya. Nah dia kayak bikin M473 12 N47 dibalik, jadi Maternal tapi pakai angka lah. Oke. Nah terus Agah sama saya itu pakailah namanya gitu. Ya sok aja pakai gitu. Pada saat itu juga saya nggak tahu artinya apa, jadi pakai aja. Gitu. Tapi sekarang udah tahu artinya apa? Tahu sekarang. Setelah beberapa lama akhirnya apa sih artinya gitu. Artinya apa sebenarnya? Artinya Ibu tuh kandung ya? keibuan, bisa ibu mengandung, yang hamil mengandung, yang sedang hamil. Tapi relate sama konsep brand lu itu namanya sampai sekarang? Ya kalau dilihat-lihat mah bisa relate sih. Disambung-sambungin bisa. Disambung-sambung mah bisa aja, cuman waktu itu kepikiran nama itu tuh bukan dilihat dari artinya, karena ngelihat udah jadi stiker, pakai namanya gitu. Tengah jalan ditambahin disaster, kebutuhannya buat website waktu itu. Jadi gitu ya, kalau dulu tuh brand tuh Airplane, System, Badger, Invaders, Rockman, Insight, selalu ada gitu. Nama panjang dan berarti nama kalau pendeknya. Maternal Disaster keibuan tapi jadi bencana gitu gimana? Ya kalau diartiin mah sebenarnya saya juga kalau mau dikait-kaitin mah bisa aja ya, cuman nggak ada artinya secara harfiah ya? bukan secara artinya untuk sebuah brand, nggak ada. Maksudnya seperti apa nggak ada gitu. Kalau mau dikait-kaitin lo bisa aja, cuman awalnya sih nggak ada gitu. Gue teh dulu pernah ke kantor lu malam-malam ya, jam 7-an gitu, jam 8. Terus lu teh masih kayaknya udah sepi kantor, terus lu masih ngedit foto-foto produk gitu. Sebenarnya lu teh di Maternal ngerjain apa aja sekarang? Desain sih, lebih banyaknya masalah ke desain aja sih. Desain, artwork, foto. Ngedit gitu. foto produk gitu? Ya sebenarnya ada fotografer dan udah diedit sebenarnya. Sama saya diedit lagi gitu. Dipas-pasin, jadi biar enak gridnya gitu, misalnya untuk foto produk ya. Ya gitu sih. Banyak ngekoreksi warna, misalnya kadang-kadang warna hijau olive atau army itu jatuhnya bisa ke coklat atau jadi abu. Nah kalau dari anak-anak itu langsung udah aja gitu yang mereka foto. Sedangkan pas dilihat sama produk aslinya, kok ini mah udah hijau nih, kok jadi coklat. Nah saya banyak edit di situ gitu, ngekoreksi aja. Ngekoreksi. PO buat vendor masih sama masih juga? Kalau itu masih. Itu kenapa nggak diserahin ke orang lain? Soalnya biar saya aja tahu proses pengerjaan produk tuh dari nol sampai akhirnya saya tahu. Makanya tadi foto masih saya pegang tuh, karena pada akhirnya di situ saya tahu, misalnya ketika di situ dilihat foto, loh kok ini gini ya, loh kok ini gitu ya, kok beda dari yang awal. Banyak tuh ketahuan tuh dari situ gitu. Kalau saya nggak megang awal dan akhir, saya bisa nggak tahu sama sekali. Jadi gitu. yang penting kedua ujungnya
Iya, jadi di worksheet saya yang bikin, worksheetnya nih set. Nah, ketika sampel, ketika jadi, nah pas jadi kan kelihatan tuh di foto. Nah di foto itu tuh bisa ketahuan sesuai nggak nih sama yang di awal tuh. Kalau nggak gitu, putuslah itu. Bener-bener. Proses yang pengen saya tahu tuh sampai mananya nggak tahu. Ini kan lu image-nya kan Lord of Darkness lah, kegelapan lah ya. Dari brandnya juga kan, pakaian hitam-hitam tuh, bajunya Dead Bells. Tapi banyak orang yang nggak tahu kan, lu juga dengerin hal-hal di luar itu kan. Kayak Pasti. kemarin nge-DJ, lu muterin Stars, muterin Tahiti Haiti. Di rumah mungkin dengerin Cocomelon. Iya betul. Iya, dah itu kan di rumah. Saya di rumah jarang dengerin lagu sebenarnya, kecuali yang didengerin anak-anak di rumah aja gitu. Jadi kalau di kantor mah ya dengerin standar kayaknya musik-musik yang saya dengerin mah sama mungkin. Musik-musik yang semua orang tahu lah. Saya mah dengerinnya Coldplay. Pokoknya musik-musik yang nggak disuka si Bambi aja itu saya dengerin. Si Bambi kan nggak suka Blink, nggak suka Nirvana. Nah ini kalau ngomongin balik lagi ke maternal kan erat banget ya si maternal teh sama kultur musik gitu ya. Dari dulu tuh suka bikin party dark gitu. Selalu ada band gitu, ada pameran artwork juga. Sampai sekarang masih bikin gigs gitu. Kenapa sih lo harus bikin gigs gitu? Emang suka aja atau emang direncanain? Ada rencana-rencananya sih? Nggak harus sebenarnya. Harus? Nggak harus. Nggak harus. Nggak harus. Terus? Tapi ada terus. Nggak tahu tah. Kayak weh gitu. Ada terus. Sebenarnya di satu titik berapa tahun ke belakang saya udah malas sebenarnya. Bikin acara musik tuh maksudnya. Atau maternal relate ke musik tuh kayak udah halus lah gitu. Kayak udah gitu sebenarnya. Oh udah nggak pengen relate sama musik lagi? Bukan gitu. maksudnya kayak nggak seaktif gitu nggak sering itu gitu, cuman nggak bisa gitu. Tapi seberapa besar sih pengaruh musik itu sendiri buat brand lo? Nggak, karena awalnya tuh waktu bikin acara musik tuh karena saya atau anak-anak itu memang suka bikin acara musik, bukan di bawah maternal ya. Selain itu suka bikin, kalau saya suka bikin di kampus. Zaman kuliah gitu. Di kampus suka bikin, anak-anak juga di Venom dulu beberapa kali bikin acara musik gitu. Jadi kayak sebelum itu ke maternal itu memang bikin gitu. Terus Party Dark juga itu tuh sebenarnya inisiasinya siapa ya waktu itu tuh ya. Jadi ini ada mau ini udah sekalian lah maternal bikin pameran gitu, bikin acara musik bareng bikin aja gitu. Jadi kayak bukan yang direncanain waktu itu tuh, kalau nggak salah mau ada yang tour gitu ya. David Sparkle kalau nggak salah. Mau dibikinin lah gitu. Jadi dari situ bikin showcase lah gitu ya. Sebelum bikin showcase juga ada kan kayak pameran-pameran gitu. Emang nggak direncanain yang kita harus bikin gitu, enggak ada sih. target gitu. Enggak. Bulan ini berapa showcase gitu. Jadi kejadiannya tuh ini ada yang mau tour atau enggak ini ada yang rilis bikin yuk ini bikin, jadi gitu sih. Terus kalau lu juga kan suka bikin produk-produk yang gak umum ya. Bola basket, itu ada boxing glove. Dari produk-produk yang nggak umum itu ada yang ternyata lu bikinnya iseng, taunya wah ini rame gitu, orang pada beli, nggak nyangka gitu. Ada nggak produk apa gitu? Banyak sih kalau yang gitu. Plat nomor tuh, cover plat nomor itu. Oh itu laku itu. Nah. Terus kita juga pernah collab bikin sports bra, laku taunya kan? laku ya. Terus kayak headphone gitu lumayan tuh. Terus cincin, nggak aneh sih cincin ya. Cincin nggak aneh. Maksudnya masih umum lah ya. Pernah bikin ini kan ya apa? Kayak pelampung untuk pelampung buat kolam. Nah itu. Itu mah nggak terlalu laku. Nah. Mungkin kalau itu jarang yang punya kolam renang di rumah. Nggak, kayaknya orang mah jarang yang, maksudnya mungkin musim hujan atau lagi nggak liburan, selagi liburan juga banyak. Tapi itu laku ya, baju SMA ya? Baju SMA laku. Ini bikin juga apa, sarung bikinnya? Sarung bikin. Nggak sama sejadahnya? Nggak. Kenapa? Identik banget kan? Identik ya? Kalau sarung kan nggak identik. Sarung itu tidak terlalu identik dengan satu agama. Oke. Kalau sajadah kan identik. Kalau sarung kan enggak. Bahkan kerudung juga kan nggak identik satu agama. Terus kalau dari produk-produk aneh itu, lu ada nggak pengen bikin apa tapi belum kesampaian sampai sekarang? Mungkin nggak ada vendornya, mungkin kemahalan, HPP-nya atau gimana? Oh, kalau ada masih wishlist lu gitu? Duh hayang banyak sebenarnya ya, yang lagi di develop tuh kayak jam
Jam. kacamata yang Bukannya udah bikin jam? bukan yang di develop dari nol. Oh, oke. Kita bikin 3D-nya. Hmm. Cuman udah hampir setahun lebih ini tuh kurang puas terus gitu. Ya itu paling. Halo, saya Vidi dari Maternal Disaster. Silahkan subscribe, komen, like, dan share YouTube Journals. Fit, ada nggak sih hal yang paling gila dan pengorbanan terbesar lu buat maternal apa aja? Kalau gila sih enggak, tapi kalau pengorbanan sebenarnya waktu aja sih. Waktu. Pengorbanan saya mah untuk maternal mah banyak di waktu. Emangnya waktu yang tersita buat maternal berapa persen dari hidup lu? Dalam sehari aja misalnya. Bisa 60-70%. 70%. Sisanya baru pribadi ya. Pribadi dan keluarga. Kalau hal paling gila, gue dengar-dengar lu pernah juga ini ya, ngegadain rumah orang tua untuk Pernah, tapi nggak modal gila gitu. ya. Maksudnya itu kayaknya untuk yang bisnis kayaknya biasa Biasa. aja. Lebih ke nekat sih. Nekat sama gila sama nggak sih? Enggak kan ya? Enggak. Nekat. Jadi sebelumnya tuh saya kerja tuh 2008 sampai 2013 tuh kerja di mana? di Bejer. Ada clothing juga. 5 tahun saya kerja di sana. Pas mau resign itu, saya tuh memang minjem uang ke bank. Maternal udah jalan tuh. Oke. Waktu itu tuh maternal tuh ketolong sama Facebook lah, sama website, kan kita udah bikin website tuh 2008an tuh. Ketolong sama itu. Jadi soalnya dulu nitip di toko-toko consignment, di toko-toko offline tuh bisa dibilang susah lah. Susah. Kita tuh kalau mau nitip Nggak diterima gitu. kayak waiting list ya, atau kurang pas sama Toko. image-nya mungkin ya. Makanya dulu yang bisa nerima itu ya Howling Wolf, Linoleum, Omnium, Slackers gitu. Terakhir sempat di Arena. Makanya waktu itu kita ada di Facebook itu lumayan ngebantu. Jualan online di Facebook dan website tuh. Nah, mulailah berani minjem uang. Waktu itu tuh sebenarnya nggak ada niat minjem uang. Cuman adik saya itu baru kerja di bank. Dan dia itu kayak harus target minjemin uang. Jadi mungkin ke siapa ya? Lihat saya, pinjemlah ke bank katanya. Gini. Terus jaminannya apa? Rumah ini, rumah bapak. Cina. Oh, jadi ide adik sebenarnya. Iya, jadi bukan ide, dia mau minjem nggak gitu. Dia nyari nasabah lah istilahnya. Jadi kayak ini akhirnya minjem, bilang ke orang tua juga awalnya nggak direspon karena waktu itu kuliah tahun segitu tuh saya kuliah nggak benar kan, nggak lulus. Emang sampai sekarang juga nggak lulus sih, cuman jarang pulang, sekalinya pulang mau minjem sertifikat rumah. Jadi kayak orang tua juga itu gimana sih gitu kan. Tapi udah tahu kan, lu Nggak tahu. dagang gitu. Nggak tahu. Maksudnya nggak tahu detail lah, nggak tahu serius gitu. Terus nggak ada basic, nggak ada basic juga di keluarga tuh untuk apa namanya berdagang lah ya. Oh, keluarga banyaknya apa? Kalau ibu mau ibu rumah tangga, tapi sempat bikin les jahit gitu, nerima jahitan. Kalau bapak mah ya pekerja biasa aja. Oh, jadi emang nggak ada apa bisnis dagang gitu? Nggak ada, di keluarga ya? nggak ada. Jadi nggak ada yang. Jadi waktu itu tuh kayak kaget aja mungkin mereka ya. Ini kok biasanya itu nggak tahu juga kenapa senekat itu ya. Akhirnya dapatlah itu diperbolehkan gitu minjem sertifikat rumah untuk Akhirnya lunas usaha. Lunas di tahun ke-5 kalau nggak salah. 5 tahun lunas. Tapi berarti nggak terlalu nekat ya? Udah ada ininya soalnya ya? Bisa Sebenarnya jual. nekat sih, dan waktu itu juga masih jualannya masih ke temen, masih di online. Untung laku gitu ya, jadi bisa ngebayar ya. Untung laku, dan untung waktu itu kita duitnya memang dipakai buat produksi semua. Kalau ada beberapa teman saya tuh kegoda gitu, kayak dapat duit pinjaman, dibeliin dulu motor, Harley gitu. itu cukup. Soalnya waktu itu minimnya 300 juta saya ke bank, cuma dapatnya 300 juta, jadi kayak kan itu dilihat dari nilai rumahnya juga kan, cuma bisa dikasih segitu, jadi kayak oh ya udahlah jalanin. Tapi bisa jadi jump start ya buat sekarang. Iya, seperti ini itu. gitu ya. Karena diproduksiin semua kan, uangnya itu jadiin barang semua. Ya. Lu kan pasti mumet apa ngeliatin PO, ngeliatin foto produk. Nah, lu untuk funnya itu lu ngapain? Palingan apa ya, nonton gigs mungkin ya.
Nonton gigs. Nonton gigs, nonton film. Tadi katanya udah malas bikin gigs, tapi pengen nonton aja sekarang. Iya, pengen nonton. Cuma sekarang itu nonton gigs itu, saya tuh susah alasan. Kenapa? Karena kan suka pakai Sabtu Minggu tuh. Hmm. Terkadang Sabtu Minggu tuh waktu buat keluarga. Mungkin kenapa saya masih bikin gigs, karena biar saya bisa nonton gigs. Karena alasannya Oke. anak-anak yang bikin gitu, jadi saya bisa ke sana gitu. Alasannya. Anak saya kan lumayan nggak mau diem tuh, jadi kayak wah gitu. Terlalu aktif lah. Ya paling nonton gigs, terus nonton film, sama mungkin belanja, paling belanja sampah gitulah. Belanja yang sebenarnya saya nggak butuh gitu, itu lumayan Banyak. mengobati, lumayan apa namanya, healing mungkin ya. Healing ya. Belanja. Kayak cewek-cewek lagi sakit hati kan biasanya shopping gitu. Nah saya nggak hanya cewek Kamu sih, nggak sakit hati? kayaknya cowok juga. Belanja juga healing gitu. Oke. Kalau saya sih tiga itulah. Paling main sama anak-anak, sama keluarga, sama istri itu juga lumayan sih. Lumayan capek. Nggak capek Lumayan tapi olahraga. menyenangkan gitu. Walaupun kadang-kadang suka. Bukannya sempat sepedahan ya? Tadi juga baru sepedahan, beli bubur, naik sepeda gitu. Record label yang top 5 yang lu suka, luar atau lokal, apa aja? Yang menginspirasi lu untuk bikin. Lu juga punya record label kan, Disaster? Kalau inspirasi mah nggak ada. Maksudnya karena saya bikin label juga waktu itu nggak ada pengen bikin label. Nggak sengaja juga. Nggak sengaja juga bikin label tuh karena waktu kita maternal tuh kalau kolaborasi itu dulu tuh ada rilisan fisik sama Elis misalnya, Oke. sama Afat, sama Auman gitu. Cuman Oh, collab kaos harus dia ada bikin produk tuh ada rilisannya. rilisan, Oke. entah itu CD, entah itu kaset, apa atau download code. Cuman ternyata banyak yang minta CD-nya doang. rilisannya aja. Terus ada juga band yang pengen dirilisin. Jadi mungkin salah pahamnya di situ. Dikiranya kita label, record label. Akhirnya ya bikin aja lah gitu. Jadi nggak ada karena lihat label ini kita bikin label, nggak ada sebenarnya. Cuman Tapi- kalau label yang disuka gitu 5 Harder gitu ya, Grimlock Harder, Grimlock. yang disuka aja ya, Harder, Grimlock. Kenapa Harder sama Grimlock? Ada alasannya nggak? Kalau Harder tuh emang dulu suka ngikutin rilisan Harder. Balkoni gitu. Kalau Grimlock menurut saya itu salah satu label yang oke lah untuk saat ini tuh gitu, Grimlock gitu. Dari segi kurasi band, artworknya, Terus terus- apa? Banyak rilisannya ya. bisnisnya juga jalan walaupun ripuh pasti. Ya maksudnya itu yang proper gitu, Ya. saya lihat ya. Cuman kalau misalnya tambah tadi 3 lagi berarti ya. Apa ya? Southern Lord mungkin tuh ada di situ logonya. Southern Lord, Discord mungkin ya. Kita tag boleh. Si Maternal juga kayaknya punya ketertarikannya di book publishing kan, lo pernah bikin bukunya Sikan Terror. Terus bikin buku apa? Ulang tahun lu ya? Ulang tahun Maternal Itu maternal bukan lokal saya terus. yang ke-16 kan? 16. 16 ya? Si Consume Media ini ada rencana-rencana ke depan nggak? Mau bikin majalah atau buku siapa lagi? Konsum itu sebenarnya awalnya majalah. Hmm. Jadi nggak bikin as a publisher. Majalah cetak. Nah, Sebenarnya itu dulu ya, pas Maternal zaman dulu kan? jadi konsum itu tuh saya tuh memang dari SMA dari sampai kuliah tuh pengen banget bikin majalah lah, bikin majalah. Cuma nggak jalan-jalan karena berbagai macam hal lah. Terus akhirnya ada tawaran kita nawarin bikin buku Ken itu awalnya. Jadi udah jadi publishing aja dulu sekarang mah sebelum ada majalah cetaknya. Jadi bikinlah Ken, terus ada bukunya yang 16 itu Forever 16, terus ada bukunya Bandung Binale, buku-buku pameran lah, pamerannya Maternal gitu. Sama ada figur-figur. Intinya konsum itu bakal jalan lagi sebagai majalah, tapi digital. Dan bakal jadi ada majalah cetaknya juga, lagi digarap juga. Dan tetap ada publishingnya juga. Dan nanti ada juga bikin action figure gitu. Jadi berkembang banyak. Jadi nggak cuma publishing aja ya, ada action figure, ada yang lain-lain. Ya jadi action figure itu karena waktu itu bikin merchandise buat sih buku awalnya. Cuman kayaknya seru aja bikin action figure juga nanti gitu. Terus yang kedepannya apa aja sebenarnya ada bukunya si Tian tuh Paste Wawet, Astronaut Boys. Bukunya dia, terus kalau lancar bukunya Ucok tuh yang bendera. Nah, ada juga satu project juga nama bukunya Under the Hand of Destruction itu sama Suwarna Bumi. Buku siapa itu? Jadi itu kumpulan artwork lah dari berbagai macam artis yang dikurasi sama si Suwarna Bumi dan si Gaple Exhumation gitu sama Yoga.
Jadi dibikin buku. Nah kemarin bikin cuma sedikit, Muni ngajakin untuk bikin dibanyakin lah gitu. Jadi sebenarnya banyak project kalau si buku tuh publisher tuh. Banyak yang udah ngantri sebenarnya. Banyak yang udah di apa istilahnya tuh rencanakan. Cuman ya gitulah ya, tahu sendiri artis mah kadang-kadang belum 3 tahun, belum 2 tahun gitu. Si record label tuh nggak sengaja kan terbentuknya. Tapi pasti kan ada goals kan, lu pengennya kayak gini, kayak gitu. Nggak ada sebenarnya disaster record label, nggak ada. Cuman awalnya bikin disaster record itu pengennya memang rilis band hardcore punk aja. Hardcore punk. Kesininya melebar. Karena kan kalau di Bandung gitu ya, kota kecil ya, jadi kemana-mana kenal gitu. Jadi maksudnya jadi sampai ada ini juga ya, Soleh Solihun ada kasetnya juga ya ada, sekarang. Terus kemarin ada Perunggu gitu kan. Terus nanti ada Kanina, sebelumnya ada Rock and Roll Mafia. Jadi kayak genre-nya udah mulai luas, kemana-mana lah gitu. Kalau pencapaian mah nggak ada sih. Mau seperti apa gitu nggak ada. Sejauh ini lu yang ngekurasi atau emang ada aja yang nawarin lu rilisin? Selalu banyak kan sih. Selalu ngobrol gitu. Ngobrol. Tapi intinya yang masuk ke disaster itu hampir semua anak-anaknya juga suka gitu. Maksudnya istilahnya yang apa? Tim disasternya suka. Jadi memang udah kayak tahu gitu disaster aja lah gitu. Karena ini pasti anak-anak juga suka gitu. Jadi kayak kurasinya juga nggak gimana-gimana gitu. Bisa ceritain nggak buat penonton collab sama brand-brand lokal? Yang OTW mah sama Base Club, sama Sunchaser, toko sepeda di Bogor, sama Cherries gitu ya. Oh iya nih, kemarin sempat rame di TikTok. Di TikTok sempat rame kan? Ada yang ngejual bajakan produk TikTok Shop ya, ngejual bajakan produk maternal 25 ribuan kalau nggak salah. Enggak. Tapi ada video lu nya kan di situ. Itu gimana lu tanggapan lu? Ada muka lu gitu. Orang kan nyangkanya asli. Nggak, sebenarnya sebelum itu tuh lagi banyak penipuan. Oke. Jadi di Instagram maternal itu ada Instagram toko-toko, padahal kita nggak pernah ada Instagram khusus toko. Dan mereka tuh nipu. Bikin akun toko. Nggak ada barangnya. Dan itu mereka benar-benar nipu. Itu tuh banyak yang ketipu. Belanja tapi nggak ada barangnya gini. Nah itu tuh udah lama kayak gitu tuh. Udah kita laporin, udah lapor ke Instagram, udah laporin kemana untuk diusut. Soalnya banyak konsumen yang lapor dan minta kita ambil tindakan lah. Ini dong tindak, konsumen minta kita menindak itulah gitu ya. Sok atuh ikut tanggung jawab walaupun bukan tanggung jawab secara penipuannya, cuman bantu gitu untuk ini supaya nggak ada korban lain. Gitu. Jadi dari situ tuh sampai sekarang tuh masih ada beberapa yang belum beres. Muncullah TikTok itu. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi tuh sama pembajakan tuh nggak masalah. Oh, nggak masalah. Dibajak gitu. Bahkan dulu juga saya pernah nge-tweet gitu. Sok aja kalau mau bikin kaos maternal sendiri nggak masalah. Kebayang nggak? Kalau dipakai tidak diperjualbelikan. Gitu. Karena kalau udah diperjualbelikan dan masif, itu beda lagi. Ada juga konsumen yang komplain. Tolong jaga kepercayaan kita katanya. Kita beli produk kalian, dijagalah kepercayaan kita tuh. Soalnya mereka tuh banyak yang ketipu gitu. Jadi ini tuh asli apa enggak? Maksudnya tergiur gambar, tergiur harga, pas datang komplainnya ke kita. Ini kok gini? Nah itu bukan di kita. Transfer ke orang lain, komplain ke lu ya. Produknya kok gini sih? Lah beli di mana gitu. Nah kasus TikTok kemarin tuh takutnya seperti itu sebenarnya. Takutnya nggak diusut yang di TikTok. Susah. Kita udah lapor ke TikTok, malah TikToknya nyuruh kita bikin akun di TikTok. Soalnya kan butuh orang juga ya untuk bikin kontennya, kan harus ada harus dipikirin lah gitu kalau mau bikin akun teh. Nah akhirnya gitu aja. Takutnya kita tuh itu bukan unsur bajakannya yang kita masalahin, unsur penipuannya gitu. Jadi kayak takutnya dia nipu lagi gitu. Ada penipuan ngomongnya asli, pas datang gimana, atau malah barangnya nggak dikirim. Kita di sini bukan mau ngejudge atau gimana, cuma mau ngelihat si kultur harga coret ini kan lagi rame nih di industri clothing lokal ya. Kalau pendapat opini lu pribadi tentang itu gimana? Harga coret itu kan harga produk baru yang langsung didiskon kan, istilahnya ya. Mungkin itu salah satu shortcut aja sih. Mereka nggak mau jalan pintas ya. Nggak mau banyak effort untuk promo. Ya promonya di situ di harga coret. Ya nggak mau effort, nggak mau capek lah mungkin. Udah diskon aja lah gitu. Biar cepet gitu aja sih. Terus kalau buat si
ekosistem perclothingannya menurut lu bahaya nggak sih ke depan-depannya? Kalau semakin banyak yang melakukan itu? Bisa bahaya, bisa enggak. Tapi kalau buat maternal enggak. Buat lu nggak? Enggak. Nggak ngaruh ya? Sampai saat ini belum ada pengaruh. Dan lu juga nggak melakukan itu? Enggak. Saat ini masih bisa jualan dengan harga normal gitu. Jadi ngapain dicoret gitu. Sebenarnya kan harga normal itu juga atas banyak perhitungan ya. Ya. Kenapa segitu ya? Karena HPP-nya segitu gitu. Ya. Saya yakin yang harganya dicoret itu juga pada akhirnya nanti mungkin ya bakal kerepotan juga gitu. Tergantung dia ngemasnya gimana, ngemas promo brandnya gimana. Soalnya gue lihat ada juga yang harga coret tapi masih brandnya tuh masih aman, masih bagus. Siapa? Ada lah. Siapa? Jadi diinterogasi. Lu kan suka banget musik. Lu ngeband gak sih? Saya mah nggak suka banget musik sebenarnya, Tang. Masa sih? Suka aja. Itu pakai baju musik. Ya, ini mah poster namanya juga. Tapi Maksudnya, ngeband gak sih? Suka ngeband kan? saya tuh sempat punya band sebenarnya. Lu gitar banyak kan? Ya itu beli-beli sampah tuh maksudnya saya itu. Oh, itu sama. Iya, maksudnya saya tuh nggak perlu sebenarnya beli gitar. Belian runtah gitu. Gak pernah dipakai gitu. Iya, maksudnya bukan sesuatu hal yang saya butuh gitu. Cuma kan mungkin butuh kebutuhan tadi, Ya. healing. Healing. Jadi beli tuh healing Ah. gitu kesannya. Dulu pernah. Nama bandnya Jagung Bakar. Serius? Bawain Deftones. Bawain Defton jagung bakar. Nah, Kenapa nggak bawain Korn? Bawain Rage Against the Machine. Yang nggak tahu, pokoknya yang lagi hype aja dan bisa dimainin Oke. gitu. Bukan hype, masih OO tuh. Bukan Jagung Bakar lagi, Jagung Bakor. Core-nya tuh dari hardcore. Terus Iya. alay lah. Terus kuliah punya band. Apa tuh? Ada Demam Berdarah sama Cakrabirawa. Demam berdarah. Demam Berdarah sama Cakrabirawa. Sebenarnya itu dua itu nggak sampai sekarang nggak saya anggap band sebenarnya. Karena itu lebih ke pertemanan aja. Jadi bikin band itu karena temen, bukan karena kesukaan sama musik. Jadi kayak random banget aja gitu bikinnya tuh. Oh gini bikin. Itu apa? Pang. Yang mana? Cakrabirawa sama Demam Cakrabirawa berdarah. mah apa ya? Hardcore mungkin ya. Hardcore punk ya, thrashcore mungkin. Ya. Demam berdarah? Nah itu yang agak bingung sebenarnya band itu. Rock lah mungkin. Rock. Tapi Terus? saya nyaman sama dua band itu karena memang temen main setiap hari ketemu. Jadi band-bandan tuh hanya ya seru-seruan Healing. aja, bukan yang Healing day wae. Terus di luar band itu ada lagi nggak? Sekarang Rencana ada, ada apa? cuman tuh? nggak ada yang jalan, belum ada yang jalan. Rencananya apa? Nama bandnya Hah? ada Ministry of Satan. Ministry of Satan sama siapa aja tuh? Siapa ya sekarang ya? Hasbi, Dinar, Kempeng, Imung. Itu, terus Glitter. Glitter. Sama Imung doang, baru sama Imung doang. Nah, itu kayak gimana tuh yang dua band itu? Kalau yang Ministry udah sempet rekaman, cuman Metal. nggak jadi. Hardcore sih kayaknya ya. Cuma nggak jadi aja. Yang udah rekamannya nggak jadi dipakai, mau rekaman lagi, bikin lagu baru lagi. Kalau ada beberapa band yang udah bikin lagu-lagu udah ada sih, cuma belum rekaman gitu. Ada sekitar 3-4 band lah. Kalau yang Glitter itu? Belum tahu Maksudnya tahu. bikin lagunya kayak bikin aja dulu gitu. Niatnya mah memang kayak pengen bikin kayak post-punk, tapi pas didengerin kok enggak ya gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi belum tahu lah, karena belum tahu hasil akhirnya kan. Cuman niatnya tuh kayak pengen bikin band post-punk gitu. Si Glitter itu. Oke Fit, thank you ya buat waktunya. Siap. Oke buat penonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Journals. Gue Aldi Kusuma, sampai ketemu di lain waktu.